Hewan Mania dimanapun Anda berada, salam podcast dari Main Balap Podcast Show. Hari ini PPKM sudah ditutup, mungkin sudah dibuka, dalam arti boleh keluar rumah, tapi sekali lagi tetap ada di rumah karena kita menjaga kalau tidak perlu, kita harus memutus mata rantai supaya kita bisa ke sirkuit nonton bareng bersama teman-teman. Dan balapan semalam sangat seru sekali. Siapa bilang kalau hujan itu membuat kita jadi malas-malasan, ternyata hujan membuat kita bahagia. Dan sebelum saya ngobrol dengan Asa, karena udah banyak pertanyaan saya. Ya ini enaknya jadi Hewan Mania casual ya gini. Saya mau ngomong bodoh, bertanya bodoh, ya, bebas. Karena saya nggak tahu gitu kan. Dan tugasnya Asa untuk menjelaskan. Tapi ada pertanyaan berat dari Hewan Mania yang bisa menjawabnya saya. Jadi saya jawab dulu sebelum ke Asa. Ada pertanyaan ke saya, Asa. Jadi kenapa Formula One yang sudah digemari banyak penggemar di seluruh dunia, anak-anak, remaja, sampai orang tua, kenapa tidak masuk cabang olahraga Olimpiade? Ini saya jadi geleng-geleng kepala, ya masuk akal juga. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa pemasok power unit yaitu Ferrari, Mercedes, Honda, dan Renault itu sepakat bahwa mereka akan menyiapkan mesin tergantung negara mana mau ambil mesin mana sesuai dengan kedekatan diplomatiknya. Kan Indonesia jagoan barter, misalnya dulu beli pesawat dengan Cobra, silahkan ke Honda. Honda boleh nggak mesinnya saya beli? Nanti biar dikembangkan sama anak-anak ITS, anak-anak ITB, anak UGM untuk membuat mobil balapan di Olimpiade. Boleh. Nah, tinggal barter. Boleh nggak mesin Honda saya barter dengan Cobra? Misalnya Honda bilang, jangan kalau Cobra terlalu murah. Oke, tambah Sersan, misalnya begitu. Terserah. Tapi yang jelas, Hewan Mania, kenapa tidak masuk Olimpiade? 4 pemasok mesin tadi keberatan dengan logo Olimpiade. Kalau logonya diganti, mereka mau mensupport. Karena kalau tidak, mereka secara bisnis rugi. Karena yang diuntungkan bukan Ferrari, bukan Mercedes, bukan Honda, bukan Renault, tapi mobil Audi. Ya, silahkan dipikir sendiri. Masuk. Jadi saya sudah. Kenapa, Mas? Apapun mesinnya di Olimpiade, Audi yang menang. Iya, Audi yang menang. Makanya kan setelah itu kan hanya bisa balapan balapannya cuma perorangan pria wanita. Nggak ada ganda campuran, nggak ada ganda. Karena harus double seater kan, jadi lebih mahal. Oke, Sa, ini sudah banyak yang penasaran WA ke saya. Podcastnya jam berapa? Ini Hungaria rame, mana Om Asa? Jadi silakan, Sa. Kita bacakan dulu ya. Iya, jadi makasih Mas Dewa. Jadi yang pertama kita harus menampilkan dulu. Salut. Setiap tahun pasti ada balapan joker ya, balapan yang tidak terduga. Tahun lalu Monza yang juara Pierre Gasly, pembalap Prancis. Tahun ini pembalap lotrinya pembalap Prancis lagi yang menang. Esteban Ocon, selamat. Siapa yang nyangka? Norris, Russell, Sainz, yang menang duluan Ocon. Nah ini luar biasa tadi malam. Jadi ini kita harus salut menampilkan mobilnya Ocon dan tim Alpine menyambut kemenangan, karena ini kemenangan pertama sejak entah sudah begitu lama. Dan benar-benar tidak disangka, dan jalan menuju menangnya juga bukan berarti ini keberuntungan, karena dia tetap harus berjuang dari awal. Tapi kita semua tahu cerita utamanya bukan Ocon menang kan, kayak gitu. Nah ini yang jadi kita sampaikan dulu Ocon menang. Nah Mas Dewa, saya izin mau menampilkan 2 versi hasil lomba, 2 versi klasemen pembalap dan konstruktor, karena setelah lomba tadi malam itu masih ada diskualifikasi, kemudian masih ada banding. Jadi balapan ini benar-benar seru sebelum start, seru sampai finish, ya gitu ya. Seru saat kita tidur, seru saat kita bangun tidur tadi pagi di Indonesia kayak gitu. Oh iya, nanti ya. Ya, jadi nggak salah sampai ada yang ngirim saya hasil keputusan FIA hoax gitu. Loh ini hoax, loh itu guyonan, loh salah baca. Jadi saking penasarannya dengan hasil. Ya betul. Nah ini hasil lomba, kita harus tampilkan 2 versi. Jadi yang di sisi apa ini? Sisi yang utama yang Vettel masih peringkat 2 ini adalah versi awal saat finish, kemudian versi setelah diskualifikasi. Nah, 2 versi ini masih sama-sama bisa berlaku, tergantung hasil bandingnya Vettel. Nanti setelah kita baca, nanti kita jelaskan apa yang terjadi pada Vettel, atau mungkin kita jelaskan sekarang aja Mas Dewa ya. Apa yang terjadi pada Vettel. Ini kan bisa dilihat saja, jadi langsung dijelaskan aja. Jadi permasalahan Vettel ini kan teman-teman pasti bisa membandingkan jelas sekali. Daripada saya baca waktunya habis, mereka teman-teman pada penasaran kan. Nah, kira-kira Asap bisa jelaskan aja langsung, silakan Sa. Ya, jadi Vettel ini mungkin saya ingatkan lagi bahwa hasil lomba kalau kita nonton di TV itu adalah hasil provisional. Provisional itu hasil sementara.
hasil resmi itu biasanya baru dirilis 2 jam setelah lomba. Makanya itu susahnya kalau liputan langsung di sirkuit, kita nggak bisa balapannya selesai lalu, balapan selesai kita packing, siap-siap pulang, nggak bisa. Karena hasil resmi itu selalu 2 jam setelah lomba. Nah, setelah itu baru kemudian nanti kalau ada banding atau apa, baru nanti hasilnya bisa menyusul kemudian. Tapi hasil final itu bukan yang kita lihat di TV. Meskipun kadang hasil yang di TV itu tidak berubah. Nah, yang kejadian di Hungaria, Sebastian Vettel kita semua tahu, finish nomor 2, luar biasa, neken lebih cepat daripada Ocon dan neken terus panjang lomba, tapi tidak bisa nyalip. Kemudian dia finish nomor 2 dan dia tidak ke Parc Fermé, dia tidak kembali ke pit, mobilnya berhenti di tengah lintasan. Ya. Di seluruh tim. Kita semua tahu biasanya itu untuk memastikan bensinnya tidak habis. Ternyata itu jadi masalah. Setelah lomba, mobil-mobil itu harus diambil sampelnya 1 liter. Dari mobil itu diambil 1 liter. Untuk dianalisis. Menurut datanya Aston Martin, masih ada sisa sekitar 1,44 liter di dalam mobil itu. Di dalam mobil itu kan tidak harus ditangki kan, mungkin masih di dalam sistem bahan bakarnya. Ya, karburator. Nah, kemudian yang terjadi adalah sambil diawasi FIA ini ngasih waktu untuk Aston Martin mengeluarkan bensin itu, bahan bakar itu. Ya. Tapi ternyata kesulitan, hanya bisa mengeluarkan 300 mili. 300 ml itu botol aqua kecil itu. Ya. Butuhnya 1 liter, dapatnya 1 botol aqua kecil. Ya. Nah, Aston Martin masih bilang masih ada di dalam ini, cuman pompanya ini nggak bisa dan mungkin waktunya tidak cukup untuk mengeluarkan karena mungkin harus membongkar segala macam seperti itu. Tapi kan berdasarkan waktu ya dia harus didiskualifikasi sehingga hasilnya ada 2. Jadi Aston Martin masih mengajukan banding atau minimal niatan banding, jadi hasilnya sekarang sama-sama provisional, karena nanti akan melihat mobilnya Aston Martin pasti akan disita, bukan disita ya, diimpor, dijaga, nggak boleh disentuh segala macam, karena nanti entah mengeluarkan bahan bakarnya seperti apa, urusan berikutnya, karena menurut data komputer dan menurut fuel flow analisis itu yang juga diawasi juga oleh FIA, yang berdasarkan spesifikasi FIA, itu seharusnya masih ada 1,44 liter. Nah, tinggal bagaimana mengeluarkannya gitu. Ya, bertanya saya, penasaran saya. Ya. Awam kan, boleh kalau awam kan boleh tanya. Nah, yang dimaksud sampel ini ini berkaitan dengan bobot minimal mobil atau kalau takutnya ya maaf bermain cukrik atau oplosan gitu. Mana yang bukan dua-duanya sebenarnya, ini berkaitan sama penggunaan bahan bakar. Ini ada kaitan sama kasus Ferrari tahun lalu ya. Jadi Ferrari ini menemukan cara dengan jumlah maksimal bahan bakar yang diizinkan dan jadi regulasinya itu bukan hanya jumlah bahan bakar, tapi juga seberapa kencang semprotan bahan bakarnya itu. Jadi kalau kita nyiram taman, itu kan kita bisa mau kenceng, mau pelan. Nah, itu ada limitnya. Ya, itu ada aturannya. Nah, untuk memastikan tim-tim ini tidak curang, ya ini diregulasi dan diawasi oleh FIA. Jadi alatnya itu speknya dan itu bisa dipantau oleh FIA. Jadi pasti spek ininya pasti standar semua tim. Nah, menurut Aston Martin ini kan sesuai regulasi ininya, tidak berubah. Jadi seharusnya kalau hitungannya benar pasti masih ada sisa bahan bakarnya. Cuman bahan bakarnya itu nggak bisa dikeluarkan. Alasannya Aston Martin seperti itu. Nah, jadi ya tinggal nanti mungkin entah mesinnya diangkat, diopiok-opiok, diturunkan atau apa kan urusan teknisnya mereka kayak gitu. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu hasilnya seperti apa. Jadi ini ada kaitannya dengan memastikan bahan bakar itu jumlahnya bukan hanya jumlahnya yang dibatasi, yang diregulasi, tapi juga pemakaiannya. Karena itu dicek, kamu harus punya sisa segini. Selain itu juga untuk dianalisis kan, ini bahan bakarnya ada curangnya atau tidak, kayak gitu, oplosan tadi juga seperti itu. Nah ini 1 liter ini mutlak harus bisa diambil 1 liter, jadi nggak boleh habis kering itu nggak boleh. Nah ini tinggal kita tunggu hasilnya selama liburan nanti seperti apa gitu. Tapi yang jelas hasilnya ada 2 sekarang. Yang satu adalah Sebastian Vettel finish kedua, yang berikutnya adalah tidak ada Sebastian Vettel dan Lewis Hamilton finish kedua. Sainz naik podium. Nah, itu. Kemudian di bawahnya Verstappen, kalau Vettel masih nomor 2, Verstappen nomor 10. Kalau tanpa Vettel, Verstappen nomor 9. Yang lainnya naik ke atas semua. Nah, ini konsekuensi paling serunya ada di klasemen, Mas Iwo.
pasti. Iya, Jadi benar. kalau masih ada Vettel, Betul. Hamilton ini sebenarnya hanya unggul 6 poin dari Verstappen. Betul. Jadi sebenarnya kalau nanti di lomba Belgia Verstappen menang, Hamilton nomor 2, Verstappen bisa nomor 1 lagi. Ya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau tanpa Vettel itu selisihnya jadi 8 poin. Nah, Jadi, lebih menguntungkan Hamilton. Dan itu kalau itu terjadi nanti kalau menang ya mungkin nanti poinnya imbang atau Hamilton masih mimpin. Tidak berubah di Norris, Bottas dan Perez. Ya. Di bawahnya juga di Ferrari juga urutan tidak berubah tapi Sainz poinnya jadi lebih banyak. Ya. Kemudian ya yang pasti perubahan utamanya di Vettel ya. Vettel kalau tadi dihitung finish nomor 2 dia punya 48 poin di peringkat 9. Dia keluar dari 10 besar kalau didiskualifikasi beneran gitu. Ocon yang naik ke peringkat 10. Nah, ini yang lebih penting lagi kalau di klasemen pembalap yang paling seru kan pasti konsekuensinya pada Hamilton dan Verstappen. Nah, kalau di klasemen konstruktor ini saya mau tampilkan ini lebih signifikan lagi. Satu, antara Mercedes dan Red Bull-nya juga makin jauh sedikit, hanya 2 poin kan tadi. Jauh. Ya 2 poin, jadi dari 300 290 10 poin ke 303 291 12 poin. Tapi yang paling penting adalah peringkat 3 dan 4-nya berubah. Ferrari dan McLaren sama-sama 163 poin kalau tanpa Vettel tadi. Ya, betul. Tapi Ferrari nomor 3 karena Ferrari pernah finish nomor 2 waktu di Monaco. Ya, sedangkan McLaren kan hanya 3 kali finish ketiga. Jadi finishing positionnya bagusan Ferrari. Jadi Ferrari yang nomor 3. Nah, yang lebih penting lagi di belakangnya ini lebih seru lagi. Alpine, apapun yang terjadi, Alpine melompat ke peringkat 4. Ya. Sorry, peringkat 5. Peringkat 5. Dan itu posisi yang mereka kejar mungkin yang secara realistis ya saat ini. Tapi pada Aston Martin ini mahal sekali. Kenapa? Aston Martin kalau misalnya Vettel dihitung nomor 2 dia peringkat 6, kalau enggak dia peringkat 7. Tukeran tempat sama Alfa Tauri. Ya. Dan lebih ngefek sampai ke bawah juga ngefek Mas Jo. Kenapa? Williams sudah pasti nyalip Alfa Romeo kan? Karena kemarin Latifi, Russell sama-sama dapat poin. Ya. Tapi Williams bedanya adalah 6 poin atau 10 poin. Ini kan sangat mahal. Kenapa? Ini ngasih ruangan jarak ke Alfa Romeo-nya lebih jauh. Dan Alfa Romeo dan Williams sama-sama kesulitan cari 1 poin di setiap lomba. Jadi nanti ini konsekuensinya nanti dari peringkat 1 sampai peringkat 9. Ini sangat aneh sekali ya, sangat rumit sekali dan itu sangat mahal ya. 1 poin. Jadi bayangkan, bayangkan Mas Jo, nanti kalau di akhir musim ternyata Hamilton hanya juara dunia 1 poin. Ya. Dia kan dapat 2 poin di sini. Dia dapat 2 poin karena Vettel didiskualifikasi. Jadi ini konsekuensinya musim ini memang luar biasa. Setiap poin itu mahalnya luar biasa. Tapi masih yakin saya kalau ini memang wasitnya itu memang fair. Ya ini juga banyak meme yang keluar ya. Satu meme yang keluar paling banyak mungkin soal Bottas, tugasku selesai, 2 Red Bull kena kayak gitu atau mana kontrakku? Aku sudah menjalankan tugasku dengan baik kayak gitu. Apalagi kan Bottas negosiasi kontrak seharusnya diumumkan dalam sebulan ke depan ini. Ya. Apakah Russell, apakah Bottas? Ya. Kemudian FIA kok kayaknya apa yang dilakukan, apa hukuman atau segala macam kok seolah-olah memperberat Red Bull kayak gitu. Tapi kalau kita lihat situasi tadi malam ya memang situasi yang sangat aneh gitu dalam artian ya mau gimana ya itu benar-benar racing ini lebih racing insiden daripada waktu Hamilton senggolan dengan Verstappen di Inggris. Ya. Cuman ya memang Bottas ini ada apa dengan Bottas ini kalau Perez punya masalah dengan keluarganya ada masalah apa lagi dengan Bottas ini karena ya, itu kesalahan fundamental sekali. Ya Bottas ini memang atlet tadi saya bilang kan apakah sanksinya di lunak itu maksudnya untuk Mercedes tapi berat untuk Verstappen sekali lagi kita nggak mau memperdebatkan tapi kalau dilihat di medsos selalu diperdebatkan tetapi memang ternyata Bottas ini seharusnya atlet biliar makanya nyodok depan ngefeknya luar biasa. Bowling Mas, katanya yang kami kan bowling. Bowling dan biliar saya ini kalau biliar kan dari sodok. Biliar ya. Sodok sih sama sih. Ya, yang disodok Norris dia pinter main pantul ya Mas Jo ya. Yang disodok Norris yang kena Red Bull ya. Ya udah nggak salah. Kamu juga biliar. Itu aja kan. Ya, saya ini begitu rumitnya kalau ini baru kita ngomongin
klasemen kayak gitu rumitnya gitu kan. Ya, belum nanti konsekuensi mesinnya Red Bull, efek ke lomba-lomba berikutnya nanti kita bahas lagi terakhir. Waduh, ini balapan. Mas Dewa tadi pagi sudah WA saya, Mas Azza siap-siap 1,5 jam katanya. Nggak, kita coba ini seefisien mungkin. Karena memang catatan saya panjang banget tadi malam. Gitu. Iya kan? Saya ketik di laptop sampai, 2 halaman ya itu. Hanya nontonin lomba. Sorry, sebelum ke yang lainnya kita ngomongin meme-meme tadi. Apa benar semalam jadi bahasanya Alonso nanti ya, ini kita mau ngomong aja. Apakah Lewis Hamilton sempat mengeluh cara membalap Alonso yang dia ngomong dengan tim itu gimana? Ada nggak itu, Sam? Wah, untuk Alonso luar biasa itu. Nanti dia layak jadi driver of the day. Dan itu nanti saya mau jelaskan itu kenapa itu tidak apa-apa. Dan semua pengamat bilang semua gini sama Alonso. Makanya saya hari ini pakai kaosnya Renault F1 zaman Alonso. Ya, betul. Itu karena lama. Ini 2005-2006 dan yang dilakukan Alonso itu bikin saya ingat Alonso tahun 2005 waktu dia ngeblok Michael Schumacher di San Marino di Imola tahun 2005. Yang Michael Schumacher mau gimana sampai mati gaya nggak bisa lewat. Karena memang defense-nya Alonso itu memang istimewa. Oke, kita bahas nanti ya kita simpan ya saya. Karena kunci semuanya dari start ini Mas Dewa ya. Kita harus bicara startnya ini. Ya, dan jujur saya hari ini juga saya pakai William ini jaket ini jujur ini saya panas sekali, tapi saya memang sudah janji kalau William dapat poin saya mau pakai jaketnya William saya bilang karena apapun walaupun AC udah nyala 2 jam masih panas minta ampun. Karena demi William. Oke, ini kita kembali ke start ya. Ya, ini saya tampilkan foto start yang normal yang pertama, foto start yang pertama. Kita semua tahu hujan sebelum start, jadi banyak WA masuk, kita banyak ngobrol di grup dan lain-lain. Hujan, bakal seru gitu. Dan itu bikin persaingan antara Red Bull dan Mercedes jadi lebih seru. Kenapa? Karena ini membuang semua strategi. Saat kualifikasi kan Mercedes pakai ban kuning, pakai medium. Red Bull pakai ban merah, pakai soft. Dan ini pasti kalau normal merugikan Red Bull. Kenapa? Karena pasti 2 stop. Sedangkan Mercedes punya opsi 1 stop. Just in case. Tapi karena hujan, semua pakai intermediate, semua strategi dibuang, jadi ini 0-0. 0-0 semua. Dan itu bikin, wah ini seperti apa startnya gitu kan. Nah ini apalagi Hungaria ini kan tikungan pertama terlalu jauh, jadi startnya harus benar-benar baik, dan habis itu sangat sulit menyalip. Di sini kita lihat sangat sulit menyalip siapapun dia. Dan startnya waktu itu Hamilton bagus, Verstappen bagus, Perez bagus, Bottas hancur. Bottas hancur, kita lihat di gambar ini, Bottas sudah disalip 2 Red Bull dan sudah disalip oleh Norris yang orangnya di sebelah layar ini, di sebelahnya Bottas. Kalau di layar kiri ya, kanan kalau dia betul. Nah waktu itu saya pikir Norris itu sudah mutlak di depannya Bottas, mutlak, udah nggak ada cara untuk Bottas menyalip. Dan setelah itu kan tinggal bagaimana mengerem untuk belok tikungan pertama ke kanan. Saya nggak tahu kenapa ada Bottas yang bilang ini salah saya, dia sudah mengakui 100%. Nico Rosberg jadi komentator di tayangan kemarin, dan dia komentator terbaik menurut saya. Dia bisa menjelaskan detailnya. Saya banyak dapat hal baru dari Nico Rosberg karena dia pernah jadi juara dunia, pernah tarung di depan. Dan dia bilang saat start hujan gini dan tidak pernah latihan pakai hujan, itu biasanya memang referensi ngeremnya itu memang harus tebak-tebakan, dan itu harus milih konservatif gitu, nggak boleh memaksakan. Entah apa yang terjadi pada Bottas, dia benar-benar miss breaking point gitu, dia benar-benar lupa ngerem kasarannya. Jadi kesalahan fundamental kalau bahasanya AJ Foyt yang saya pernah sebut terminal dumbness, jadi otaknya mati. Kemudian nabrak head on Norris. Saya tampilkan foto berikutnya ini, foto dari atas. Dan ya seperti Mas Dewo tadi bilang, seperti main biliar, yang disodok Norris, yang kena 2 Red Bull. Jadi Norrisnya disundul nabrak Verstappen, Bottasnya sendiri nabrak Perez gitu. Jadi kita lihat di sini Norris nyenggol Verstappen, Bottas nabrak Perez. Sedangkan di belakangnya lagi ada efek karambolnya, itu ada efek dominonya adalah Leclerc ditabrak oleh Stroll, tapi Champions luck, Hamiltonnya hoki di depan, nggak kena siapa-siapa ini kan. Itu jadi itulah pentingnya pole position kan.
Jadi Ya. mahalnya pole position adalah dia lebih aman. Lebih Dan aman, ini ya. ini mutlak 100% kesalahan Bottas, siapapun akan bilang seperti itu. Dan waktu itu saya langsung WA-WAan dengan beberapa teman, ini hukumannya nggak cukup denda, penalti poin atau stop and go, ini minimal grid penalti atau bahkan race ban, saya bilang kayak gitu, karena ini kesalahan membahayakan gitu. Membahayakan ya. Nah, dan benar kemudian muncul hukumannya adalah nanti di lomba berikutnya Bottas akan kena 5 grid penalti. Jadi posisi startnya akan mundur 5 posisi. 5 Tapi itu posisi. di Spa 5 posisi. Tapi di Spa nanti mungkin nggak terlalu ngaruh karena sirkuitnya gampang nyalip di situ. Jadi Oh. 5 posisi di situ mungkin tidak semahal 5 posisi di Hungaria gitu. Nah, Berarti kalau dia mau pole position dia harus finishnya -5 ya. Iya, -5. Dimanapun dia -5. Kualifikasi dia harus -5 biar startnya nomor 1 dia. Oke. Ya, lanjut ya. Ya, Stroll juga kena 5 posisi, sama-sama dinyatakan salah. Tapi kan yang dihukum Bottas gitu. Yang paling kena batunya ini kan Red Bull. Satu, gara-gara kecelakaan di Inggris, pada akhirnya kan Verstappen memilih ganti mesin di sini, belum kena penalti karena sudah masih mesin ketiga. Dan itu nanti konsekuensinya adalah ini masih ada separuh musim berjalan. Verstappen sudah pakai mesin ketiga, mesin terakhir. Jadi nanti pasti ada penalti yang harus diambil. Betul. Kalau ganti mesin keempat. Kemudian Perez, gara-gara disundul sama Bottas ini, mesinnya juga rusak. Dan tanda-tandanya mesin ini juga harus dibuang. Berarti 2 Red Bull ini sama-sama akan ada penalti mesin. Pasti itu tidak terelakkan. Entah itu nanti lomba ke-15 atau lomba ke-16. Jadi ini Red Bull harus ngitung dia nanti yang saya buang yang mana ini kayak gitu. Ya. Ini jahat sekali menurut saya kayak gitu. Konsekuensi ya memang mungkin tidak ada niat jahat dari Toto Wolff bilang Bottas tabrak itu ya kayak gitu kan mungkin nggak ada. Tapi situasi membuat seperti ini dan itu alangkah dicuranginya penggemar F1 ini kalau kejuaraan dunia nanti diputuskan oleh ganti mesin, bukan karena persaingan fair di lintasan. Mungkin di lintasannya nggak sengaja, tapi efeknya itu loh, efek dominonya itu nanti bikin akhir musimnya bisa tidak seru ya. Moga-moga nanti tidak sampai seperti itu. Mungkin moga-moga Tuhan Maha Adil kan kayak gitu. Kita nggak tahu nanti seperti apa. Sempat juga ya yang kemarin agak adilnya adalah Hamilton ternyata juga tidak semulus itu di depan kan. Jadi ini foto kecelakaan lagi yang kita lihat hancurnya mobil Bottas dan ya, mobilnya Perez mungkin tidak terlalu rusak di sini, tapi mesinnya yang kena yang disundulin. Jadi sampai Perez harus parkir out dari lomba kan. Jadi setelah start ini kan yang out Bottas, Perez, Leclerc karena ditabrak oleh Stroll, ya kok dilalah ya Mazepin out, out sendiri. Kemudian ya yang paling sakit hati buat saya Norris juga out. Iya. Karena Norris kerusakan di belakangnya tidak cukup waktu untuk memperbaiki saat red flag. Jadi kan bendera merah ya, red flag seperti itu. Nah, itu yang bikin saya agak sedih. Norris out. Padahal Norris peluangnya di sini, aduh, Ferrari peluang ya, maksudnya Leclerc ya. Saya nggak bilang Sainz karena Sainz kan waktu kualifikasi tabrakan sehingga startnya di belakang. Tapi Leclerc ini kan punya kans menang kalau seperti ini. Ya. Tapi dia ditubruk oleh Aston Martinnya Stroll. Jadi ya ini yang saya meleset di prediksi kita awal minggu lalu adalah seharusnya Ferrari bisa unggul di sini, tapi mereka sudah berantakan sejak kualifikasi. Tapi masih bisa dapat podium. Jadi bayangkan kalau Sainz saja bisa dapat podium dalam situasi seperti itu, Leclerc yang start lebih di depan kan mungkin potensinya akan lebih baik lagi gitu. Ya, tapi ya peluang Ferrari hilang. Ya, saya setuju. Jadi semalam nanti Asa mungkin kalau ada fotonya ketika ternyata memang dari awal strategi ban sudah berubah, hujan berubah, kemudian pada saat ada safety car, tahu-tahu Lewis Hamilton sendirian di depan, mungkin Asa kalau saat red flag maksud. Ini fotonya. Ini fotonya. Jadi restartnya ini Hamilton sendirian di grid. Ini juga luar biasa. Ini juga luar biasa. Saya sendiri nggak nyangka bakal seperti itu. Karena kan kita waktu itu terus terang fokus saya waktu itu pada, ini mobilnya rusak, siapa Verstappen masih bisa maju ke depan atau tidak. Ya. Nanti saat start lagi, ada kecelakaan lagi nggak? Karena kan potensi terulangnya sangat ada. Ya. Tapi ternyata justru lebih dramatis lagi. Kenapa?
begitu Ocon masuk ke pit lane, belakangnya ikut masuk pit lane semua untuk ganti ban kering. Ban kering ya. Malah Hamilton sendirian dikacangin di grid sendirian, jadi dia start sendirian di situ, dan itu berarti lintasannya kering ini udah. Dan itu mungkin Oconnya gambling, tapi di belakangnya kan biasanya yang di belakang Mas Yo, itu kalau saya balapan, yang depan ngapain saya ikut gitu. Apalagi lihat ini kayaknya udah lumayan kering, kalau depanku masuk pit lane ganti ban kering, aku ikut ini. Dan tim-tim sudah siap itu semua gitu. Kenapa? Karena saat warm up itu kan komunikasi radio mungkin nggak bisa ya. Jadi harus reaktif, insting ikuti yang di depannya. Dan itu yang dilakukan adalah begitu yang nomor 2 masuk pit lane, belakang ikutan semua, Hamilton yang di depan dikacangin sendirian kayak gitu. Nah, dan itu ini saya. Jadi yang saya tadi kaitkan dengan Asa tadi bilang adalah keadilan tadi. Saya pikir di sini keadilan mulai muncul. Saya pikir. Karena saya pikir ini kok Lewis Hamilton sendirian ini satu mungkin ternyata memang banyak musuhnya itu hatersnya bukan hanya fans tapi juga pembalap itu. Jadi dikacangin sendirian. Tapi yang kedua adalah ini pasti seru. Kenapa? Dia pasti nanti akan masuk dan pasti akan seru. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pada saat dia di belakang sendiri, saya sudah sedih. Aduh, Norris kok nggak ada? Kan dia bisa nahan Lewis Hamilton, balapan tambah seru. Kok sudah nggak ada? Ya, ada siapa aja lah yang bisa nahan dia gitu kan? Gimana menurut saya? Ya betul. Dan waktu itu dia pasti harus pit stop setelah yang lain karena nggak mungkin dia pakai intermediate sendirian, akan jadi lebih berbahaya. Sehingga lap ketiga atau keempat itu dia pasti harus masuk pit stop di saat yang lain sudah selesai, dan itu dia pasti paling belakang, itu sudah gampang gitu, itu udah mutlak gitu. Nah itu juga saya pikir wah ini agak adil ini, kenapa Red Bull di belakang, Hamilton juga di belakang, tinggal sekarang siapa bisa maju ke depan dan dia bisa finish di mana gitu. Saya mikir waktu itu kayaknya sulit ini, Hungaria kan sulit nyalip masuk. Sulit nyalip, dia harus kreatif strategi, harus habis-habisan, segenap fisik dan kemampuan, sampai dia sempat dehidrasi dan harus dibawa ke dokter setelah lomba kan, karena fisiknya habis untuk di lomba ini kan. Hungaria ini kan nggak pernah berhenti gerak, nikung-nikung terus kayak gitu. Tapi memang ya waktu itu siapa yang bisa nahan ya gitu. Dan ternyata ya dia masih bisa podium, bahkan kalau tanpa Vettel dia masih nomor 2 gitu. Jadi malah wah ini sebenarnya bisa menang ini kalau tidak ada hal-hal di depannya itu kan. Nah ini yang nanti kita bicarakan, karena kita harus bahas di sini, kuncinya adalah ini. Kuncinya adalah Alonso. Jadi kalau kita ngomong tadi ya Ocon menang luar biasa, kita tampilin fotonya duo Renault ini ya, duo Alpine ini. Jadi Ocon dan Alonso ini, Ocon dan Alonso, Renault Alpine luar biasa, kemenangan pertama. Dan saya tadi malam itu langsung mikir gini Mas Yo, banyak yang nggak sadar loh kalau mobilnya Alpine ini sebenarnya adalah sasis yang tidak berubah sejak 2019. Sejak 2019 ya, ini mobil paling tua di F1 sebenarnya, bukan Haas. Alpine ini mobil paling tua. Jadi Alpine 2019 ke 2020 memutuskan sasis utamanya tidak banyak diubah, hanya sekelilingnya yang dirombak. Lalu kemudian muncul regulasi kan 2021 harus sama dengan 2020. Jadi nggak berubah lagi. Ya. Dan itu yang bikin salah satu yang bikin kenapa Ricciardo pilih lompat kan. Waduh, mobilku lebih tua di sini. Jadi aku ke McLaren aja. Malah yang menang duluan Alpine. Nah itu ini mobil yang tua. Ini mobil meskipun Ocon ganti sasis, tapi konsepnya ini sejak 2019 sebenarnya tidak berubah. Sasis utamanya, monokok utamanya. Biasa ya, mobil lama masih bisa menang. Dan ini kemenangan yang pasti luar biasa. Kemenangan pertama Ocon yang kebetulan juga sudah dikontrak sampai 2024 oleh Alpine. Jadi dia sebelum menang ini sudah aman duluan. Cuman mungkin dia mikir, waduh kalau kemarin belum tekan kontrak mungkin gajinya bisa lebih besar lagi nih ya kayak gitu. Cuman kan udah telanjur teken sampai 2024, mungkin kontraknya nggak besar karena mungkin kontrak apa aja saya terima lah kan mungkin waktu itu. Ya sudah. Dan ini kemenangan pertama Ocon sejak 2015 waktu masih di GP3. Jadi lama banget. Iya. Tapi kalau tadi Asa sudah nyinggung kalau di Perancis dia juga termasuk ini barang langka juga ya, pembalap Perancis penangnya saya. Ya tahun lalu ada Gasly Mas Yo. Tahun lalu ada Gasly.
Tapi sebelum itu kan kita harus nunggu pros. Malah kemenangan hoki juga tahun 96 di Monaco, Olivier Panis waktu itu yang finish cuma 3 orang di Monaco waktu hujan. Jadi kayaknya kalau ada hoki-hokian kayaknya pembalap Prancis yang menang. Ini kita bahas Alonso ya saya. Ini sampai Alonso, saya kembalikan fotonya Alonso lawan Hamilton ya. Ya, sebentar. Saya itu sampai tadi malam itu udah mau ngambil tulisanmu ini, Sa. Ya. Waduh. Ingat? Apa itu? Jadi Alonso waktu di Ferrari. Ya. Jadi teman-teman Hewan Mania yang mungkin baru kenal Asa ya. Jadi Asa ini saya dulu ngefans sama dia mulai tahun 99 itu karena kalau bikin berita itu kadang-kadang nyeleneh. Out of the box, yang lainnya menampilkan orang champagne dan sebagainya. Ini judulnya adalah Sabtu Sedih, Minggu Happy. Jadi waktu itu Alonso di Ferrari kualifikasi P10, ingat nggak? Iya. Dia lagi jelek. Waktu balapan hujan, dia bisa podium 1, benar ya? Iya. Ya, itu kan. Jadi kenapa sampai saya turunkan? Karena jujur ini foto termahal saya karena saya harus membuang 2,5 juta mengikhlaskan tiket pesawat Kuala Lumpur, Surabaya hangus karena saya menunggu di garasi. Itu foto terakhir di garasi, kesempatan terakhir untuk dapat foto itu. Oke, Sa, Alonso kita bahas, Sa. Ini sempat bermimpi gini, Sa. Kenapa sih Red Bull mengambilnya kok Perez? Kok nggak Alonso sih? Mahal, Mas. Mahal. Ya. Dan tadi malam kelihatan mahalnya. Kelihatan. Betul. Jadi banyak yang nanya juga kenapa kok Verstappen tidak bisa seperti Hamilton cepat nyalip ke depan. Sebelum kita bahas Hamilton, saya mau nunjukin foto mobilnya Verstappen. Ini kita lihat ini di sampingnya bar spot sebelah kanan yang maket perumahan di sebelah kanannya ini hilang total. Kemudian bahkan bodi utamanya pun bolong-bolong ini ya. Jadi mereka pakai lakban kasarnya itu ditutup ditempel-tempel pakai lakban, apa yang bisa diganti-ganti tapi yang nggak bisa ditempel pakai lakban. Jadi mobilnya sangat nggak balance dan sirkuit yang menuntut downforce seperti Hungaria itu butuh aerodinamika yang balance. Jadi dengan mobil seperti ini ya anggap aja mungkin kalau belok kanan berat, belok kiri enteng, ini pasti tidak bagus. Nyalip Mick Schumacher aja susah. Mick Schumacher sampai harus dibohongi untuk bisa disalip. Dan waktu itu yang bisa dilakukan Red Bull hanya reaktif kan, maksudnya Hamilton di belakang pit stop, saya juga harus pit stop. Sayangnya pit stopnya itu agak lambat sedikit dan ketahan Ricciardo ya. Jadi Hamilton lewat dengan tipis kan, lewat nyalip Ricciardo-nya kan tipis sekali. Jadi itu momen pertama di mana ya sudah ini udah berat untuk Red Bull dan itu momen jalan dibuka untuk Hamilton untuk ngejar yang di depan. Kemudian Hamilton memutuskan strategi yang berani lagi, yang kita sudah mulai sering lihat di F1 adalah ganti ban lagi, pit stop kedua untuk ban medium yang lebih cepat. Kemudian habis itu gaspol, salip sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Apalagi yang di depan ini semuanya kan pada konservatif kan. Satu, Ocon tidak pernah dalam posisi ini, jadi strateginya harus benar-benar aman. Vettel mau nggak mau harus ikut diktenya Ocon. Dia nggak mungkin undercut duluan. Kalau dia Vettel pit stop duluan, dia akan disalip atau ketahan yang di belakangnya lagi. Kayak gitu kan, di belakangnya kan juga nggak ada yang mau pit stop. Nggak ada yang mau pit stop belakangnya. Termasuk Sainz, khususnya Sainz pasti satu stop karena dia dalam kondisi harus melaju ke depan kan kayak gitu. Sehingga Sainz kalau Vettel pit stop di belakang Sainz, wah berat dia kayak gitu. Jadi Vettel mau nggak mau harus nunggu Ocon. Idealnya adalah Ocon pit stop duluan, Vettel bebas, lalu overcut ya kayak gitu. Tapi pada akhirnya kan ya walaupun itu dilakukan tapi tetap tidak ada waktu karena pit stopnya Vettel kurang bagus. Maaf tadi pit stopnya Verstappen sangat cepat, tapi dia karena di belakang Ricciardo sehingga Hamilton dapat waktu. Tapi yang pit stopnya kurang bagus kan Aston Martin. 1 detik lebih lambat daripada Ocon, sehingga Ocon di depan lagi. Meskipun Aston Martin lebih cepat sebenarnya. Alonso ini juga bikin Vettel tidak berani gambling. Kenapa? Kalau dia di belakang Alonso lebih cilaka lagi kan kayak gitu. Karena Alonso akan ngeblok untuk mengamankan temannya di depan. Jadi yang di depan ini semuanya tunggu-tungguan. Hamilton nothing tulus, dia pasang ban medium pit stop kedua lalu gaspol. Habis itu tinggal dan dia 2,5 detik per lap lebih cepat dari semuanya.
Dari semuanya. Alonso pun yang bannya mungkin lebih baik daripada yang lain juga nggak sebenarnya sangat kesulitan mempertahankan. Sebentar, saya potong, ini ya. saya sempat berpikir semalam, ini gila yang di depan pada nggak mau masuk ganti ban, tadi Asa udah ngasih konsekuensinya. Tetapi kalau yang di depan tidak mau ganti ban, yang diuntungkan Lewis Hamilton, karena dia gonta-ganti, dia nothing tulus dari belakang dengan mesin yang lebih kuat gitu kan. Saya berpikir saya juga berpikir ini kena semuanya pasti gitu oleh Lewis Hamilton. Karena yang di depan pada nggak mau ganti ban, seperti yang tadi. Ini kan, ya maaf ya, satu sisi Lewis Hamilton itu di Red Bull sial. Lewis Hamilton gantian Lewis juga sial karena dia nggak masuk pit sendirian start itu ya kan. Ya. Tapi pada saat Red Bull di depannya Lewis Hamilton, ternyata Red Bull juga sial, mobilnya ternyata bolong-bolong tadi. Nggak tahu nih, saya semalam balapan tuh kalau suruh mikir mumet saya jujur nih. Depan saya jujur Mercedes saya bilang ini cerdik nih Mercedes nih, masuk keluar. Ini hitungannya kan udah bener dia pasti gitu kan. Udah bener ya. Dan Mercedes hitungannya benar dan punya pembalap yang bisa mengeksekusinya. Robot. Jadi apapun ya, siapapun yang mau membuli Hamilton, saya misalnya sekarang pun saya misalnya aduh Hamilton lagi. Tapi kita semua harus mengakui Hamilton ini the best. Robot sudah teruji. Ya. Sudah teruji dan kalau disuruh seperti ini dia akan seperti ini. Kalau disuruh perfect dia akan perfect. Ya. Itu yang kita pernah bahas beberapa episode dulu kan. Untuk mengalahkan Hamilton itu harus perfect. Nggak bisa. Karena kalau dia dikasih lubang kecil aja dia akan masuk. Nah ini mungkin Mas Dewa bilang wah ini bisa menang. Saya dalam hati podium. Saya nggak nyangka dia bisa menang karena saya ngelihat waktu. Jadi yang saya perhatikan waktu itu selisih waktu antara Ocon dan Vettel ini kan nggak berubah terus ya, satu detikan terus Vettel nggak bisa dekat karena kan dirty air ya. Kalau semakin dekat semakin goyang, bannya boros. Jadi Vettel pun harus jaga jarak, nunggu momen seperti itu. Lalu di belakangnya hanya sekian detik dengan Sainz. Hanya sekian detik dengan Alonso dan Sainz ini mendekat terus kan. Sainz ini mendekat dua yang di depan terus itu. Gitu. Nah, tinggal berarti waduh ini Hamilton harapannya Ocon adalah Alonso harus bisa nahan Hamilton selama mungkin. Dan itu dilakukan oleh Alonso, pembalap paling kelas tadi malam selain Hamilton ya. Itu Alonso. Kelas. Dia mobil yang tidak secepat Hamilton dengan ban yang lebih habis, lebih lambat. Dengan Hamilton yang bisa pakai DRS, dia bisa bikin mobilnya selebar itu secara clean ya, maksudnya benar-benar laki gitu, maksudnya deckingnya itu decking yang kelas gitu, nggak belepotan, nggak kasar. Hamilton memang sempat ngomel di radio, tapi nggak, itu semua bilang itu kelas. Saya langsung ingat Alonso waktu masih muda tahun 2005, waktu dia menuju juara dunia pertamanya itu, yang dia ngeblok Michael Schumacher itu masuk. Yang dia ngeblok Michael Schumacher di San Marino Grand Prix di Imola. Michael Schumacher yang jauh lebih cepat nggak berkutik. Memang waktu itu nggak ada DRS ya. Jadi dan Alonso itu tahu kapan memposisikan mobilnya, misalnya melambankan setelah tikungan supaya Ferrari-nya Schumacher ini nggak punya momentum juga. Jadi itu kelas sekali. Dan di sini sayangnya F1 sekarang ada DRS ya. Jadi lebih mudah bagi Hamilton untuk nyalip Alonso. Dan pada akhirnya kan capek sekali loh Mas Dewa, ngeblok dengan mobil yang lebih lambat gitu, dengan segala keterbatasan itu, sehingga Alonso bisa nahan kira-kira 10 lap. Iya kan? 10 lap itu kan, bayangkan kalau Hamilton 3 lap lebih cepat nyalip Alonso, 3 lap kali 7,5 detik. Mungkin itu cukup untuk menang. Kenapa? Dia finishnya hanya 3 detik di belakang 2 yang di depan, ya kan? Dan pasti nyalip Hamilton kalau bisa nempel Vettel sama Ocon, nyalipnya pasti lebih gampang. Iya. Bannya Ocon sama bannya Vettel itu sudah belepotan semua, sudah maksimal semua. Sedangkan Hamilton bannya medium, lebih fresh, dengan mobil yang jauh lebih cepat, ya harusnya bisa menang. Tapi pahlawannya Alpine adalah Alonso, dan itu yang disampaikan juga oleh Ocon setelah lomba kan, maksudnya terima kasih kepada Alonso kan. Jadi kita lihat fotonya keduanya ini berpelukan, dan ini yang saya suka, Alonso barusan merayakan ulang tahunnya yang ke-40 di Hungaria. Jadi ini pembalap 40 tahun, dan dia bisa, dan menurut saya ini luar biasa, dia memposisikan dirinya
ya pasti sakit hati kan Mas Dewo, yang menang kok teammate-nya kayak gitu kan. Ya. Mungkin gajinya besar Alonso ini. Ya. Ya kan? Tapi ini kemenangan tim secara utuh. Ya. Kemenangan tim adalah Alpine strateginya pas. Mungkin ada keberuntungan sedikit ketika kecelakaan Ocon ini bisa dapat posisi di depan, tapi Oconnya sendiri juga tidak goyang sepanjang lomba, diganggu oleh juara dunia 4 kali di belakangnya Vettel, ya kan, nggak goyang juga. Jadi ya kelas. Akhirnya kita bisa melihat ini loh Ocon yang mungkin selama ini dijago-jagokan, yang mungkin selama ini tidak ada kesempatan untuk melihatnya. Tapi minimal sekarang aku sudah pernah menang lomba, jadi semua stop kritiknya. Dan Alonso bisa memposisikan diri sekarang sebagai mentornya, gitu. Maksudnya, ya ini yang bagus di Alpine, karena ini akan jadi sesuatu yang baik ke depan, karena dua pembalap ini akan punya peran yang saling menunjang. Timnya baik, Oconnya istimewa, Alonso jadi backing yang baik melindungi Ocon di belakang. Ya, ini ya tadi Asa bilang Alonso berusaha ulang tahun yang ke-40. Kalau saya dengar ya, saya sudah pernah lama itu. Nah, cuma yang tapi jujur yang tadi malam saya menyentuh di sini. Ini F1 tahun ini, apa ya? Kalau kita ngomong human interest-nya tuh banyak sekali itu. Yeah. Bagaimana Seb lari menyapa fansnya, lari ke podium. Kemudian Alonso yang dulu, maaf ya, saya lihat pembalap ini yang saya foto tadi itu Alonso sedang marah karena dia P10. Saya berkali-kali foto dengan dia, tapi kapan dia senyum? Nggak pernah senyum. Jadi orangnya kaku ya, orangnya serius. Nah, serius, ada kejemnya juga. Cuman semalam itu saya tuh udah lihat ini orang tidak pergi-pergi dari podium. Ternyata hanya nungguin Ocon kan, terus dipopong, dia diangkat, itu jujur. Salah satu Ewan itu sekarang tambah. Inilah Ewan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dulu kalau temennya menang, cuek, pergi. Saling support ya saya kalau lihat seperti itu ya. Benar. Memang beda banget, benar Mas Dewo. Tahun ini lebih humanis, cuman ya kita fans-fans yang baru-baru atau yang selama ini kasual mungkin harus, karena mungkin nggak pengalaman lihat persaingan panas seperti ini, ya kan. Kalau kita dulu kan pengalaman lihat Hakkinen Schumacher, saya pengalaman lihat Prost-Senna, bukan lihat tapi mengamati meskipun saya masih kecil juga, tapi bisa memahami konflik-konflik lama itu. Dan sekarang konflik-konflik baru ini muncul setelah lama tidak ada konflik, sehingga ya panas-panasan meme dan apalagi era media sosial. Ini yang mungkin nanti F1 harus kerja keras juga untuk minimal mengkomunikasikan semua yang terjadi itu sebaik mungkin. Kayak kita sekarang Mas Dewo, menjelaskan Grand Prix Hungaria ini, saya tadi malam udah mikir, aduh ini bakal lama besok ini. Kayak gitu. Jadi karena nggak usah di sini aja, WA yang masuk, yang ngirimi hasil-hasil surat FIA segala macam, saya sudah tahu semua lah. Cuman ya ini kita harus tetap melihatnya secara garis besar gitu, karena ya ini F1 tahun ini lebih kompleks daripada yang sebelumnya, karena ini kita belum ngomong hal-hal kecil lain yang terjadi loh Mas. Misalnya Red Bull kan punya 2 tim, satu Red Bull, satu Alpha Tauri. Kan ada yang perhatiin Gasly tadi malam dapat fastest lap, itu kan pasti permintaannya Red Bull untuk ngilangin 1 poinnya Hamilton. Gitu. Jadi ini kompleks banget. Jadi kalau nanti misalnya Verstappen juara dunia hanya menang 1 poin, terima kasih Gasly kan? Iya. Jadi ini bukan hanya kerjasama tim. Kalau tadi Mas bilang ini timnya gimana? Ini kerjasama multi tim ini sudah seperti itu. Iya. Ya ini apa ada kaitannya ya, sebelum kita nanti bahas impact yang lain kan, tadi peril-perilnya banyak sekali ya. Apakah ini memang masuknya Amerika itu sudah dikelola, diorganize dari Amerika itu kayak Amerika yang semua permainan harus seru gitu kan? Apakah ini sudah muncul ya? Sampai maaf ya, human interest-nya itu sekarang kok banyak muncul gitu, dimuncul-munculkan semua. Karena kalau kita nonton American Got Talent itu kan hal-hal kecil kadang-kadang nangis ya. Dapat itu aja, kadang-kadang satu nonton juga cuma dapat kertas kuning aja nangis, ikut nangis gitu loh. Nyentuhnya itu kok luar biasa menurut saya. Gimana sih? Ya kalau yang pasti gaya Amerika dalam di semua olahraga, baik itu basket, American football, baseball, semua data analisis itu akan dikeluarkan sama dia. Jadi akan ngomong ketika misalnya menampilkan sesuatu, menjual sesuatu, akan berbasis statistik, data, kemudian atau footage atau rekaman yang mereka punya itu akan dimunculkan semua untuk
untuk mendapatkan exposure sebesar mungkin. Besar, Kalau mungkin yang di Indonesia tidak familiar dengan menonton olahraga di Amerika ya. Kita kalau nonton olahraga di sini, misalnya sepak bola Inggris atau sepak bola Italia, itu kan komentatornya akan lebih bilang, wah hari ini cuaca mendung, langit agak abu-abu. Tapi kalau di Amerika enggak, cuaca hari ini temperatur 27 derajat, kelembapan sekian. Jadi lebih spesifik. Jadi cara menampilkan yang ini mungkin lebih indah karena komentatornya akan lebih mendayu-dayu segala macam. Tapi kalau Amerika akan main data, main kalaupun misalnya hal-hal detail emosional seperti ini akan ditampilkan gitu. Maksudnya bukan hanya diomongkan, tapi gambarnya ditunjukkan, rekaman video yang mungkin kita nggak akan pernah dapat akses sebelumnya akan dimunculkan. Jadi bagaimana caranya supaya semua sisi itu bisa dijual. Tapi Mas Dewo, seperti itu maunya pun kan belum tentu terjadi kalau nggak ada kejadiannya, ya kan? Maksudnya kita mau, Mas Dewo puluhan tahun jadi MC misalnya atau jadi penyiar radio. Misalnya kalau misalnya Mas Dewo sudah menyiapkan segala angle itu, tapi kalau ternyata subjeknya atau tamunya atau acaranya tidak ada yang bisa ditampilkan kan juga sulit, Mas Dewo. Betul, betul. Nah, yang terjadi dengan tahun ini adalah F1-nya, iya banyak mainan kan seperti itu. Jadi ini banyak bahan yang bisa aku jual, aku habiskan semua kan kayak gitu. Dan overload, sangat mudah overload informasi, sangat mudah kelewatan informasi, sangat mudah melupakan helikopter view ya, melihat secara umum gitu. Jadi setelah lomba tadi malam ya saya detailnya memang banyak, catatan saya sampai 2 halaman saya ketik di laptop itu. Cuman kalau kita bahas semua kan percuma, teman-teman pasti lebih asik mencari sendiri di media sosial, lebih asik membaca sendiri di internet, nonton rekaman-rekaman cuplikan-cuplikan di YouTube, apalagi habis ini pasti F1 akan ngeluarin analisis kecelakaan, akan ngeluarin F1 sendiri loh, ini bukan media lain loh. Ya. F1 akan ngeluarin rekaman omongan-omongan semua pembalap, dan itu akan muncul semua, dan itu jadi bumbu yang bikin ini nggak bisa habis. Ya. Dan timingnya mungkin yang bikin agak nggak enak adalah setelah ini libur hampir 1 bulan kan Mas Yo. Nah, oke, kita harus nunggu sampai akhir bulan ini ada balapan lagi. Jadi panasnya ini lama. Iya. Jadi ini sebelum membahas liburan mau apa, karena kita pengen tahu juga ini tim-tim ngapain saja karena kejadiannya banyak. Cuman ada satu pertanyaan dulu saya masih penasaran juga. Nah, ya kalau Meme bilang ya benar tuh. Ya ini peluang untuk teman-teman dari Blitar, silahkan kalau mau ngelamar karena memang kelihatan sekali kalau semalam tuh tim mekanik lemah sekali pada saat bodi bolong, wah bingung, pakai seloti, saya lihat langsung ini ya kalau kita punya sepeda karbon, wah semprot-semprot ini, coba telepon teman-teman dari Blitar, Kenteng Magic, ya selesai kan, nggak ada masalah. Selesai. Tapi serius, baru kali ini saya nonton balapan harus ada tambal sulamnya. Jarang kan kita lihat sama ini ada kejadian seperti itu. Itu sangat manusiawi sekali di expose gitu kan. Bagaimana pakai motif sana sini sampai gini ya, teknologi canggih dikalahkan ini ya. Nah, saya masih penasaran ya, jujur aja Alonso oke lah, nggak bisa Alonso nggak ada lawan lah semalam. Tapi kenapa Max juga harus kita angkat sah? Ini anak bau kencur dan mobilnya juga maaf ya, mobilnya ini kalau dengan Hamilton juga saya pikir ini mobil ini juga lumayan semalam ngeblok. Saya pikir dia nggak pernah praktis, dia tidak pernah selama balapan. Belajar tarung. Semalam lo lihat berapa dia kalah oke lah, tapi kan nggak gampang menyerah. Gimana sah? Ya ini agak kawal lomba sebentar Mas ya, karena Lando Norris pedas sekali. Lando Norris ini menurut saya pembalap yang ininya IQ-nya tinggi banget. Jadi cara nyindirnya pun kelas gitu. Ya. Jadi dia bilang ke Bottas, mungkin Bottas ini kurang pengalaman tarung karena di depan terus gitu. Mungkin dia harus sering-sering kayak kita di tengah ini kan, yang terbiasa kena dirty air, terbiasa mobilnya goyang karena kena angin mobil depan, ya kesulitan nyalip, ketahan. Jadi disindir kayak gitu. Begitu harus kena tarung kok malah nabrak-nabrak. Jadi itu kelas sekali. Itu kritikan lucu, pintar. Tapi itu pedes banget, itu dan Bottas begini banget ya menurut saya. Dalam artian untuk level pembalap Mercedes kok kesalahannya fundamental banget, itu lebih parah daripada kesalahannya Mazepin menurut saya dalam banyak hal. Itu selevel Mazepin menurut saya. Iya betul karena Mazepin jalannya memang sempit ya. Stop. Nah,
Mick Schumacher tadi malam saya juga nonton. Wih, dia bisa ngeblok Verstappen. Kita tahu Verstappen mobilnya tidak sempurna. Ya. Tapi untuk Mick Schumacher akhirnya kita dapat kesempatan melihat Mick Schumacher defending kan kayak gitu. Mungkin tidak selevel Alonso, tapi kita nunjukin wah ini pembalap beneran. Ini bukan cuman aku di belakang muter-muter sendirian kan. So ini ada tarungnya gitu. Tapi memang mobilnya kalah kelas, mau bagaimana lagi. Jadi akhirnya tetap gagal dapat poin. Sedih juga gitu. Tapi minimal kita senang lah lihat Mick Schumacher menunjukkan kelasnya. Karena menurut saya Mas Dewa, sekarang ini sangat sulit menunjuk siapa Rookie of the Year. Ada 3 pembalap baru kan, Mazepin, Mick, sama Tsunoda. Tsunoda menurut saya terlalu belepotan, terlalu berantakan lah. Saya kurang semakin jauh kok kayaknya nggak improve. Betul. Caranya kan semalam jauh. Enggak harusnya gitu kan. Tsunoda kurang kelas menurut saya. Jadi karena ada tiga pembalap rookie ini, tidak ada yang benar-benar mutlak layak dibilang Rookie of the Year. Harapan saya Mick Schumacher akan dapat kesempatan terus menunjukkan skillnya, karena menurut saya dia yang paling stabil di antara semua. Iya, Mick bikin kesalahan di kualifikasi. Di babak latihan dan kualifikasi kan ya, maksudnya di babak latihan sehingga dia tidak bisa ikut kualifikasi. Tapi secara overall dia paling steady, paling tenang, paling aman dari 3 rookie ini. Bayangkan kalau AlphaTauri Mick Schumacher yang nyetir kan, mungkin hasilnya lebih baik daripada Tsunoda. Jadi ya dan untuk F1 secara marketing Mick Schumacher penting karena namanya. Kan kita nanti September akan ada film dokumenternya Michael Schumacher di Netflix kan. Jadi kisah tentang Schumacher ini akan jadi jualan bagus untuk F1. Iya. Jadi semalam yang kita lihat seperti itu, karena memang terus terang aja harapan saya juga ketika Norris hilang, Ricciardo harusnya di depan, karena memang balapan akan lebih seru lagi, tapi ternyata tidak. Dan ya menurut saya tadi malam Lewis Hamilton nggak ada lawan gitu untuk dari belakang maju ke depan tuh, menurut saya barrier-nya nggak terlalu banyak. Tapi saya senang kalau Asa masih ingat, jujur. Terlepas banyak yang sekarang lagi tidak suka sama Lewis Hamilton. Lewis Hamilton tadi malam nyalip, saya tidak tahu Alonso atau siapa yang itu sebenarnya pas ada bendera biru, jadi ada pembalap backmaker yang disalip. Itu momen yang menurut saya luar biasa untuk ngambil itu. Saya lupa ngambil Alonso atau ngambil sebelumnya. Itu semalam ini kelas ini. Jadi tahu di mana titik kelemahan mobil di depan karena menghindari ada backmaker ya namanya ya. Nah itu seperti itu saya. Jadi ya itulah Lewis Hamilton dan saat dia nyoba nyalip Alonso kan bukan berarti dia tidak mikir kan, dia kan cari cara. Kalau saya kesini dia ngebloknya gini, saya gini dia ngebloknya gini. Oke, aku mundur dulu 1 lap ini, tak coba lap berikutnya. Oh dia masih kayak gini. Aku mundur lagi, nanti aku coba lagi lap berikutnya dengan cara yang agak beda. Oh dia kayak gini, sehingga kan Alonso sempat agak telat ngerem sedikit dan itu dapat ngasih momentum Hamilton. Betul. Jadi itu pasti mikir kalau aku nggak bisa ngambil di sini, aku ngambilnya di mana? Kalau aku nggak bisa ngambil di sini, jadi analisis Hamilton kita harus ngakui lah, suka nggak suka ya ini setelah sekian lama akhirnya ada polarisasi tentang Lewis Hamilton. Saya nggak tahu itu baik atau tidak untuk brandnya dia, karena dia kan selama ini kayaknya memang nggak ada musuhnya segala macam, dan ketika ada musuhnya sekarang akhirnya mau nggak mau harus ada yang nggak suka dengan Hamilton. Jadi secara brand saya nggak tahu itu baik atau tidak untuk Hamilton, tapi secara untuk F1 ini pasti sangat baik. Hamilton memang yang terbaik di F1 sekarang, memang nggak ada musuhnya. Verstappen kan lagi ujian sekarang. Verstappen ini kan lagi ujian akhir. Betul. Walaupun kalau kita jujur, Hamilton juga manusia biasa, dia juga berapa kali ngeblok juga melakukan kesalahan. ngelok. Oh ya udahlah. Ini ternyata orang kalau tekanannya tinggi sama saja gitu. Nah, sekarang sebelum kita ngomongin ke habis ini kita nanti ada libur dan itu mau diapakan oleh tim dengan hasil yang sudah dilakukan. Tapi saya pengen tahu dulu, ini prediksi dulu aja. Kalau nanti saya tanya nanti, saya takutnya udah tahu bocoran. Kira-kira Sebastian Vettel ini menang atau kalah untuk bandingnya? Menurut saya kalah. Kalah ya. Berarti P3 ini siapa? P3 dalam artian podiumnya kalau Vettel kalah, podium 3-nya Carlos Sainz. Podium kan Hamilton dan Sainz kan ya. Hamilton dan Sainz yang ketiga. Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Jadi waktu saya bilang
anak saya tanya kan, ini kalau kalah nanti saya yang naik. Nah, dia baru ngomong ini loh Pak, kata siapa orang Indonesia nggak ada yang berprestasi di Formula One. Carlos Sainz ini orang Indonesia, oh tahu. Tadi Bapak bilang apa? P3 kan? Iya P3. P1-nya Ocon, P2-nya Lewis, P3-nya Sainz. Iya, orang Indonesia ini. Nah, ini bukan partai, ini mewakili eceran, bukan partai, sorry. Kita nggak boleh politik. Iya, sekarang kita ngomong masalah liburan ini apa yang sudah harus dilakukan tim, Red Bull harus bagaimana setelah evaluasi karena pembalapnya lagi mau ujian, sementara bagaimana Mercedes yang pembalapnya sedang diuji. Nah, ini 2 tim atau 3 tim, 4 tim boleh antara papan atas dan menengah, mungkin ini yang harus dibahas. Kira-kira apa harus dilakukan, Sa? Ya, karena kita 3 minggu ke depan nggak akan ada tontonan F1, jadi kita harus libur. Kita juga libur. Juga libur. Enggak. Nanti kita isi pakai misalnya kita ngomongin hal-hal yang banyak ditanyakan tapi nggak bisa dibahas karena kita terus kena review dan preview yang seru terus kan Mas Dewo. Jadi nanti kita akan ada kesempatan ngobrolin yang lain-lain lah kayak Mas Dewo, misalnya episode khusus cara Mas Dewo nerobos sirkuit atau apa kayak gitu nanti kan pasti ada. Oke, tapi karena ini mau liburan itu secara harfiah memang liburan. Jadi tim-tim secara resmi memang tidak boleh kerja sebenarnya. Jadi ya ngasih kesempatan libur kepada seluruh pasukan F1 minimal 2 minggunya. Ya. Nah ini nanti PR selama liburan ini ya pasti tim-tim akan menemukan cara atau mungkin apa yang dilakukan. Jadi nanti ketika kembali kerja apa yang harus dilakukan pasti ada kan Mas Dewo. Nah F1 ada PR, Mercedes dan Red Bull pasti ada PR, papan tengah dan bawah pasti ada PR. PR-nya F1 pasti mengamankan kalender sampai akhir tahun. Karena kan sudah ada banyak lomba yang dibatalkan kan. Ya. Australia batal, Singapura batal, beberapa yang lain mungkin juga ada potensi masih batal. Kalau itu batal, siapa yang gantikan? Kan harusnya jadwalnya 23 lomba. Jadi nanti kalau masih 23 berarti kan masih lebih dari 10 lomba kan ini. Nah ini karena itu kan berpengaruh ke kejuaraan dunia nanti kan 21 lomba, 22 lomba, 23 lomba kan jumlah poinnya bisa beda-beda. Kalau 21 nanti jangan-jangan juaranya Hamilton, kalau 23 jangan-jangan juaranya Verstappen. Ini kan sangat menentukan juga. Bayangkan kita tidak bisa tahu kita juara dunia butuh berapa lomba gitu. Apalagi nanti harus ngitung sirkuitnya seperti apa. Karena itu nanti dampaknya khususnya ke Red Bull. Karena Red Bull ini kan yang kehilangan momentum paling banyak. Dia sempat menang 6 kali berturut-turut, kemudian unggul lebih dari 30 poin, dalam 2 lomba hilang semua. Dalam 2 lomba hilang semua. Mercedes dan Hamilton kembali di atas. Ditambah bukan hanya kehilangan posisi dan poin, tapi juga punya masalah mesin. Masalah mesinnya apa sih? Bukan karena Hondanya gampang rusak, karena ditabraki itu. Jadi Red Bull ini PR-nya pasti harus ngitung ini. Di lomba-lomba yang sisa ini, aku akan mengorbankan yang mana? Karena pasti akan mengorbankan mesin. Ya, pasti. Ya. Pasti akan ada posisi start yang dipenalti karena ganti mesin. Ya. Jadi itu kan berarti sama aja dengan buang lomba kalau musuhnya Mercedes kan seperti itu. Ya. Nah itu PR-nya Red Bull memastikan mobilnya tidak kalah karena ini 2 lomba terakhir ini imbang atau sedikit kalah dari Mercedes seperti itu. Ya. Jadi PR-nya Red Bull banyak. Jadi yang darinya, jadi aduh kan seperti itu kan. Jadi ekstrim banget. Dan masuk liburan dalam posisi kayak gini itu kan paling nggak enak masuk. Karena kan tidur susah, yang dipikirin banyak. Sedangkan Mercedes mungkin sudah minimal aku udah mimpin, tinggal bertahan lagi nanti aku bisa liburan beneran ini kayak gitu mungkin. Nah itu momentumnya ada di Mercedes dan Hamilton dan Red Bull akan garuk-garuk terus ini sampai balapan lagi. Apalagi nanti bebannya Verstappen mungkin kan Belgia, ibunya kan orang Belgia. Dia lahir di Belgia, jadi pasti orangnya banget ributnya itu nanti. Jadi beban ekspektasinya, dukungannya akan jauh lebih besar dan sirkuit itu nanti belum tentu menguntungkan Red Bull. Kan kita nggak tahu dengan situasi sekarang kita nggak tahu seperti apa. Jadi apalagi nanti akan ada balapan di Belanda. Oh iya. Nah ini bisa apakah itu beban? Ya. Ya itu bisa dukungan, bisa beban. Jadi pasti beban untuk Red Bull dan Verstappen pasti sangat berat. Perez harus naik kelas, harus bisa memainkan perannya dengan baik, harus bisa. Di luar apes atau tidak, dia harus bisa seperti kemarin lah, startnya tidak jauh dari Mercedes dan Verstappen. Ini mutlak, karena kalau enggak, buat apa dia di situ?
Seperti itu. Ya, ini untuk persaingan yang di atas. Kalau untuk Bottas mungkin dia nunggu kontrak ya, karena harusnya Mercedes mengumumkan kontraknya dalam 2-3 minggu ke depan ini. Dan kayaknya Russell sudah akan ke sana. Tapi saya nggak tahu, mungkin Bottas akan dikasih hadiah perpanjangan kontrak mungkin gara-gara kemarin kan kita nggak tahu. Kan meme-nya seperti itu. Jadi gosip pembalap 2 minggu ke depan akan rame karena kalau tidak bisa mikirin mobil akan mikirin kontrak. Dan yang paling ditunggu pasti nasib Bottas, kemudian itu nanti rangkaiannya ke belakang. Nah itu yang papan tengah. Yang papan tengah mungkin kan ya mungkin secara mengembangkan mobil mungkin sudah mentok, tinggal nanti bagaimana memainkan setelan dan peran di lomba-lomba berikutnya. Ya itu yang paling seru nanti. Pasti banyak berita tentang pembalap lah, gosip pembalap dan lain-lain. Itu. Dan kita nanti akan mencoba kreatif di podcast kita ya Mas Dewa ya. Kita akan ngomongin hal-hal. Saya sudah nyiapin mungkin mobil-mobil favorit saya, misalnya kayak gitu. Terus nanti kita bahas. Kita nanti mungkin bisa undang tamu atau apa yang mungkin juga lagi liburan, yang seputar dunia F1 di Indonesia ini. Saya sudah kontak beberapa, mungkin siap ikutan kayak gitu. Jadi ya kita akan ada tema-tema yang kita juga dikasih kesempatan nggak ngomongin lomba terus bernapas sedikit gitu. Tentang hobi kita. Jadi kemarin saya juga udah bersih gudang, saya menemukan ini fotonya Michael Schumacher, teman. Saya rasa lebih dari satu ada tanda tangannya. Ada Nick Heidfeld, ada 2, Kamui. Nanti saya akan cari mana yang bisa saya bagikan. Saya jujur pengen berbagi. Ini ada William di atas ini. Ternyata itu punyanya Ekis Lilitur, nggak saya kembalikan itu. Jadi kemarin daripada saya kembalikan ke Jakarta, boleh nggak kalau ini kita bagi-bagikan untuk Iwan Mania? Ya udah apa-apa deh. Nah, ya udah. Jadi nanti saya juga akan tanya Asa gimana caranya kita bisa berbagi. Saya ada William juga akan kita. Saya juga siapkan nanti Mas Dewa. Nanti tapi yang di belakang saya ini jangan ya. Ini langka semua. Tapi nanti saya ada beberapa yang mungkin saya bisa bagikan yang itu mungkin unik. Dulu kita kan sering kalau nonton bareng ke sirkuit saya dapetin tanda tangan pembalap. Ayo siapa yang mau dapat undian ini? Jadi asli tanda tangan pembalap seperti itu nanti kita akan upayakan kayak gitu. Saya adalah. Kalau ini nakal saya liputan tapi Michael Schumacher lagi tanda tangan, saya ambil dicolong. Setelah itu saya ditahan sama petugas keamanan. Artinya resmi atau tidak? Saya bilang saya mau ambil bikin kus untuk Evan Mania. Saya bilang ditangkap padahal saya ID card resmi karena nakal. Harusnya untuk fan saya ambil. nakal. Oke, Evan Mania kita lihat di sini Alonso helmnya ada City-nya. Ini menunjukkan kalau Alonso ada pecinta ICP, jadi beli apa-apa selalu pakai kredit card. Dan yang menarik semalam yang rusak adalah mobilnya Red Bull, kemudian Ferrari. Saya tidak membayangkan kalau mobilnya Vettel atau Aston Martin ada yang rusak ya? Ada ya? Ada Stroll. Oh rusak. Nah ini saya kasihan adalah Aston Martin, karena Aston Martin itu salah satu sponsornya adalah RCI, itu adalah banknya Renault. Jadi bank dan servis. Jadi bisa dibayangkan mobil yang belum lunas masih kredit itu udah rusak. Ini kayak apa nasibnya Aston Martin. Yang jelas sebelum saya tutup, ini memang minggunya William. Kenapa saya pakai baju ini? Jujur saya nggak ngira ya. Saya dapat foto kemarin kiriman dari Dokter Bimo. Jadi ngirim, alhamdulillah Om, aku sudah bisa dapatkan kaosnya William. Dia bilang gitu, asli ya? Kalau 900.000 asli nggak? Oh kalau 900.000 asli. Nah ini menurut saya kan luar biasa. Minggu ini loh saya bilang gitu saya. Jadi sore ini saya akan lihatkan ini sampai mengirim foto ini saya. Nih lihat. Ini Dokter Bimo yang lagi ngambil ortopedi di Surabaya dia dari Jakarta. Ya. Oh bisa udah dapat 900.000 Williams yang moga-moga yang baru ya Mas Dewa, yang baru pakai Umbro kan. Umbro ya saya. Ini dia pakai yang dia masih ada ini minumannya ini saya. Nah yang lucu lagi nih. Ini karena agak melebar dikit. Teman-teman, ini memang minggunya William di luar dugaan. Jadi kemarin itu saya tanya Dokter Boy, dokter anak-anak yang ada di Nahos, Dok apa kabar? Mas saya jawab nanti setelah saya menangani pasien COVID. Jadi ada anak-anak yang sedang COVID. Saya langsung, ya Allah ini kan berhadapan dengan COVID saja. Langsung saya, udahlah, saya diam-diam saya kirimi replika William Ralf Schumacher ke rumahnya saya pakai Gojek. Dia telepon, makasih Mas, ini benar-benar booster, ini imun booster sampai gitu. Nah akhirnya mobil replika dari Mas Dewa saya kasihkan ke anak saya. Dia pecintaannya Russell, ini adalah Kevin, mahasiswa kedokteran Unibro. Oh ini Kevin, dan replikanya. Jadi minggu ini memang HP saya
kemasukan 2 William dan ternyata luar biasa William 2 double point itu hari ini. Semoga dan, mungkin tadi saya belum sempat singgung soal Williams ya. Ya, silakan, silakan juga. Ini penting juga Russell akhirnya dapat poin bersama Williams. Ya, ini penting setelah 3 tahun. Ya. Kok ya apesnya itu kok ya di belakang Latifi itu loh. Oh iya. Ya. Jadi saya terus lagi. Enggak apa-apa, masih di Ganesha, enggak putus. Ya. Di belakang Latifi ya sih. Jadi, di belakang Latifi. Jadi kita semua senang setelah sekian lama akhirnya melihat George Russell dapat poin bersama Williams. Tapi kok dalam hati saya gini, sampai nangis kan Russell, saya ada fotonya Russell nangis, yang terakhir ini mungkin saya ingin. Ada, moga-moga ada. Ya ini, fotonya Russell nangis, dapat poin. Ini fotonya dia. Ya. Tapi dalam hati saya juga gini, kamu tuh loh ya, akhirnya dapat poin kok ya di belakang teman satu timmu. Gitu. Lampian, akhirnya poinnya masih banyakan Latifi daripada kamu, itu kan juga. Tapi dia malah, saya salut juga catatan terakhir saya, Hungaria kemarin, Russell di tengah lomba sempat ngomong ke timnya, kalian butuh apa? Kalian butuh saya melakukan apa untuk mengamankan poinnya Latifi? Apakah harus melindungi atau apa? Jadi itu kelas menurut saya, dan itu akan pasti bikin senang Mercedes, karena itu yang pembalap seperti ini yang dibutuhkan kan ya. Iya. Yang bukan hanya berambisi tapi juga tahu peran tim. Jadi tadi malam itu memang dua pembalap kerjasama itu penting banget. Jadi ya selamat untuk Russell. Ya saya yakin nanti sebelum akhir musim poinnya lebih banyak daripada Latifi. Tapi ya selamat untuk Latifi juga, dapat poin juga akhirnya di F1. Ini yang lebih sial daripada Russell sebelumnya. Latifi. Ya, ceritanya selama ini kan Russell tapi. Jadi ya selamat kepada Williams lah, akhirnya melompati bukan lagi juru kunci, bukan lagi nomor 9 tapi nomor 8. Dan saya kira sulit bagi Alfa Romeo untuk menyalip itu sekarang. Oke. Nah, Evan Mania, janji Asa sudah tidak lebih dari 45 menit, tapi ini sudah lebih 1 jam lebih, dan saya dengan keterbatasan bahasa Inggris saya jujur aja, tapi saya kadang-kadang ingin menerjemahkan apa, tapi saya setuju dengan Asa tadi bagaimana mereka itu kalau memberi komen ke kayak tadi Lando ngasih komen ke Bottas, itu kelas sekali itu, bahasanya bahasa yang menurut saya, aduh ini kita harus mikir gitu, tidak asal jatuh gitu, enggak. Ini mikir dalam begitu. Nah, menarik sekali di F1 ini. Semoga satu lagi pelajaran yang kita petik adalah ternyata peran tim di sini sangat luar biasa sekali, dan kita lihat dulu antar pembalap aja bagaimana. Kalau teman-teman lihat Hungaria ini iklannya ya pasti salah satunya adalah bagaimana Lewis Hamilton bagaimana mendepak Nico Rosberg sehingga harus keluar. Nah, itu kan contoh-contoh yang semalam kita lihat teamwork-nya luar biasa, masing-masing tim saling mengamankan poin, saling menjaga kemenangannya nih. Menurut saya Evan yang sudah luar biasa sekali. Ada penutup saya dari kamu sebelum kita tutup? Tidak ada? Cukup Mas. Oke, baik teman-teman, salah satu imun yang paling baik adalah selalu bergembira. Kita doakan teman-teman sehat awake lan dompete, selalu sehat, selalu senang, selalu jaga jarak, dan kita berdoa semoga kita bisa bersama-sama ke sirkuit dan Indonesia memasuki Agustus ini benar-benar merdeka dari COVID. Sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan, ada yang salah, silakan dikritisi. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik apapun kita terima, masukan apapun kita terima, karena memang forumnya Asa pengen kangen dengan Evan yang sudah lama katanya pensiun, dan saya juga ditarik-tarik lagi pecinta kasual seperti saya ini untuk kembali ke Evan. Ya inilah podcast Main Balap, jangan lupa kalau memang bermanfaat sebarkan ke teman-teman supaya kalau nanti di Indonesia banyak sekali fansnya kan, TV nasional bisa menyiarkan lagi saya. Oke teman-teman, sehat selalu.